Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Apa kabar teman-teman semua di puasa yang ke-18? Semoga baik-baik saja semua. Lama saya tidak bikin video, ada beberapa hari. Memang sengaja saya tidak bikin video karena memang tidak punya waktu. Saya sibuk sekali, banyak sekali aktivitas. Kebetulan banyak sekali aktivitas yang harus saya lakukan. Terus di samping itu saya juga mau istilahnya apa ya, menguji diri saya sendiri. Di beberapa hari yang lalu saya memang bertekad untuk berpola makan yang ngawur di bulan puasa, karena saya melihat di video saya yang lalu 2 tahun yang lalu itu puasa pertama saya itu banyak sensasinya, puasa kedua ada sedikit sensasi, dan puasa ketiga ini karena tidak ada sensasi saya mencari-cari lagi lah, karena memang penasaran aja, kepingin tahu ya, karena sudah lama nggak merasakan sensasi, saya ingin merasakan. Dan terbukti ketika tidak ada anxiety disorder, kita hanya ada dispepsia yang semuanya juga sudah punya ya, orang normal juga punya dispepsia organik atau maupun yang satunya itu dispepsia fungsional. Dan dispepsia fungsional itu biasanya terjadi ketika ada masalah di pikiran kita yang menyebabkan gas lambung terproduksi semakin banyak. Saya melakukan hal yang normal menurut orang sehat. Saya begadang 3 hari berturut-turut. Saya aktivitas berat, keliling-keliling terus. Terkadang itu sahurnya di Sidoarjo, bukannya di Malang, sahur lagi di Surabaya, besoknya lagi sahur lagi di Surabaya, bukannya di Surabaya lagi, karena teman saya ini seneng kelobosan ya, jadi saya mengikuti dia karena dia sehat, nggak ada masalah. Saya ikuti alur dia, dan saya memakan juga apa yang teman-teman semua kami berlima itu mereka makan, saya juga makan. Ketika mereka makan mie dengan telur setengah matang 3, saya ikut makan. Ketika mereka makan gulai, saya juga ikut makan. Ketika makan sate, saya juga ikut makan. Ketika ngafe, makan es krim, es krim yang ada kopinya juga saya makan. Semuanya saya makan semua, nggak ada pantangan. Biasanya saya sih sebenarnya beberapa tahun ini sudah menerapkan hidup sehat ya. Saya biasa makan ngawur itu hanya di hari Minggu atau di hari Jumat. Dan ini 4 hari berturut-turut saya makannya ngawur. Makan segala macam saya makan, termasuk bumbu kacang, termasuk segala macam saya makan. 4 hari berturut-turut dengan aktivitas yang sangat banyak. Tetap seperti tidak bulan puasa. Saya jalan sampai 5.000-6.000 langkah kaki. Alhamdulillah tidak ada masalah. Hari ini saya buat video tidak ada masalah, karena tadi sudah ada kendala sedikit ya, adik ipar saya mengalami kecelakaan dan saya yang menguruskan kendaraannya. Saya taruh di bengkel, baru tadi saya nemu bengkel yang proper, yang secara finansial lebih murah, dan garapannya insya Allah mudah-mudahan bagus, dan sudah saya serahkan ke bengkelnya, dan saya sudah punya tanggungan hari ini karena sangat santai sekali, sangat santai. Yang terjadi apa? Hanya satu ya, yang terjadi di diri saya itu hanya satu. Ketika saya mencoba untuk mengikuti alur kehidupan orang-orang normal dengan makanan dan kehidupannya, begadangnya, segala macamnya itu, saya mengalami satu hal yang tidak mengenakan, yaitu sembelit. Hanya itu saja. Saya sembelit, saya ngejen tadi BAB-nya. Karena apa? Karena ya harus dipahami bahwasanya memang tenaga itu terforsir sebegitu banyak, dan ketika siang kita kekurangan air putih, dan kita harus sadar ya memang permasalahannya di situ. Dan setelah sudah BAB sudah selesai ya normal-normal saja. Sekarang saya perbanyak minum air putih lagi, dan saya berolahraga lagi. Banyak sekali saya melakukan olahraga, termasuk yang kemarin itu saya olahraga di Sidoarjo itu 5 hari yang lalu itu ya tetap saya lakukan juga di rumah. Saya cuci-cuci mobil saya segala macam, saya bersih-bersih kendaraan bermotor, semuanya saya bersihkan semua di rumah saya, dan nggak ada masalah, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih aktif anxiety disordernya itu, anxiety-nya terutama itu, kecemasan berlebihnya, itu sampean jangan ngalem ya. Sampean buat aktivitas, sampean hilangkan, jangan dipikirkan, jangan dijadikan kebiasaan. Ketika berbuka dirasakan perut saya anget, dada saya ini, jadi ya ini bisa memicu
naiknya gas lambung ya. Jadi sampean harus sangat-sangat cuek dengan apa yang sampean rasakan. Ketika sampean merasakan sensasi sedikit, mau nyolek-nyolek sensasi, sampean tinggal begini saja. Ah, dulu sudah sering terjadi seperti ini dan baik-baik saja. Sekarang juga, nanti juga akan baik-baik saja. Nanti akan mereda dengan sendirinya. Sampean tinggal begitu saja. Terus sampean tetap berolahraga, tetap jalan kaki, tetap difokuskan ke yang lain, jangan terlalu fokus kepada diri. Ketika ada sensasi sedikit-sedikit, dulu kita belum kena anxiety disorder psikosomatis distrepsia juga kita mengalami hal tersebut. Contoh, ketika saya itu pernah mengalami jari telunjuk saya ini tidak bisa begini. Ingat betul saya tidak bisa. Sekarang sudah bisa lagi. Karena apa? Karena saya melakukan pola hidup yang baik dan benar, pola makan yang baik dan benar, dan juga pola pikir yang baik dan benar. Teman-teman ini ya, tidak disadari kita itu ketika kita melakukan tiga hal tersebut, kita menjadi lebih sehat sebenarnya. Cuman yang jadi masalah hanya di anxiety-nya. Teman-teman itu anxiety-nya biasanya masih kenceng, jadi masih merasakan banyaknya sensasi yang dirasakan di dalam tubuh itu yang tetap dimanja dan dirasakan terus itu yang membuat sampai tidak bisa keluar dari zona menakutkan ini, zona sensasi itu. Dan ini yang paling lama dulu kalau saya ingat ya. Kita selalu memikirkan tersebut, kita melihat urin kita melihat fases kita ketika kita BAB, kita melihat berdiri kita merasakan apa yang kita rasakan dalam tubuh, padahal kita normal semua. Dan orang-orang yang normal aja semuanya juga mengalami hal tersebut. Mereka kelingan ketika makannya kurang, ketika gizinya kurang. Mereka juga mengalami pusing ketika mereka salah tidur. Kita juga dulu seperti itu, hanya karena kita anxiety-nya masih kuat. Jadi itu yang memicu kita jadi semakin cemas dan kita jadi selalu mempermasalahkan hal tersebut. Sebenarnya itu bukan jadi masalah, itu hanya warning tubuh aja. Ketika kita kurang air, kita bisa jadi sembelit. Ketika kita kurang nutrisi, kita bisa jadi kelengan. Ketika kita salah tidur atau kita terlalu berpikir keras, nggak bisa santai, itu kita bisa jadi pusing. Ketika makanannya salah yang dimasukkan dalam mulut, akhirnya gas lambungnya tinggi, akhirnya naik ke kerongkongan atau ke dada, ke leher, dan ke hidung kalau LPR. Itu bisa jadi menakutkan buat teman-teman. Jadi kuncinya menurut saya, kalau sampean tanya kenapa sampean bisa sembuh Mas Mut, saya bilang hanya satu yang paling utama adalah cuek. Kita harus belajar cuek. Apakah mudah? Enggak mudah. Awalnya memang sulit, tapi kita harus cuek terus. Kita merasakan sensasi, kita cuek aja. Dulu juga pernah seperti ini, nanti juga sembuh sendiri. Ketika kita refleks, dulu juga pernah seperti ini, nanti juga sembuh sendiri. Dan ketika kita sudah tidak memanjakan sensasi tersebut, maka sensasi itu tidak terlintas di pikiran kita. Kita tidak memikirkan sensasi tersebut. Nah, ketika kita tidak memikirkan sensasi tersebut, kita akan bisa berlaku seperti orang normal, seperti orang-orang umum biasanya itu, karena kita tidak memikirkan kecemasan tersebut. Jadi teman-teman, saya himbau untuk teman-teman yang masih aktif anxiety-nya, mohon untuk dicuekin itu sensasinya, sampean bisa alihkan pikiran sampean ke sesuatu yang positif. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.